Oke, kita lanjutin adegan ke-6. Ini adalah hari ketiga Maria dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang bisa dilakukan selain makan, bermain ponsel, dan tidur. Perihal sakit perutnya sudah menghilang dan semalam Maria sudah berhasil mengeluarkan feses yang sudah lama tertahan di dalam sana, dan mengenai pekerjaannya terpaksa diundur sampai Maria sehat kembali. Bibir Maria cemberut karena membaca komentar-komentar di akun Instagramnya. Para netizen masih heboh membahas foto pelukannya yang tersebar, apalagi komentar dari pembencinya. Maria melirik ke arah sofa di mana Jeffran yang sedang sibuk dengan tabletnya. Ngomong-ngomong, selama ia dirawat, Jeffran yang menjaganya. Pria itu tidak pergi bekerja, bahkan jarang keluar ruangan jika tidak ada hal yang diperlukan. Sebenarnya Maria merasa jengah harus berada satu ruangan dengan pria itu. Maria merasakan lapar. Membaca komentar dari netizen ternyata bisa membuatnya lapar. Entah kenapa, sejak ia dirawat perutnya cepat merasakan lapar. Padahal setengah jam yang lalu mulutnya baru berhenti mengunyah. Maria jadi khawatir berat badannya akan naik drastis. Maria menunduk memperhatikan kuku-kukunya yang warnanya sedikit memudar. Sepertinya setelah keluar dari rumah sakit, ia harus melakukan perawatan kuku dan diwarna hijau muda dengan aksen kristal kecil. Sepertinya bagus. Jeffran melihat istrinya yang sudah tidak bermain ponsel lagi. Pasti Maria sudah merasa lapar dan wanita itu mencoba untuk menahan rasa laparnya. Jeffran sengaja meminta dokter agar memberikan obat penambah nafsu makan tanpa sepengetahuan istrinya. Maria itu nekat dan hampir mendekati gila kalau tidak diberikan obat penambah nafsu makan. Pasti Maria mengurangi makannya. Sudah merasa lapar? Tanya Jeffran. Maria tidak menjawab. Wanita itu merasa malu karena tidak lama ia baru selesai makan roti selai kacang. Kamu ingin makan apa? Saya juga sudah merasa lapar. Jeffran membuka ponselnya, mencari kontak temannya yang memiliki restoran tidak jauh dari rumah sakit. Jeffran menunggu jawaban Maria yang tampak tidak berpikir. Aku mau makan sushi. Ada yang lain dari itu? Mie goreng boleh, yang lainnya saja. Tolak Jeffran. Maria cemberut. Ia ingin makan sushi dan mie goreng. Mengingat kedua makanan itu membuatnya perut semakin bergemuruh karena lapar. Ayam bakar dan nasi dimsum dan salad mau? Terserah, rajuk wanita itu. Maria membaringkan tubuhnya membelakangi Jeffran. Bibirnya menggerutu kesal. Buat apa Jeffran menawarinya ingin makan apa, kalau ujungnya pria itu sendiri yang memutuskan? Jeffran yang melihat istrinya merajuk hanya tersenyum. Kembali sibuk dengan tabletnya, membaca email pekerjaan yang dikirimkan sekretarisnya, dan keadaan kembali hening. Maria menengok ke belakang. Jeffran yang sudah sibuk lagi dengan pekerjaannya. Wanita itu mengembuskan nafas, merasa bosan dan jengah terus berada di dalam ruangan. Ia ingin kembali beraktivitas agar tidak melihat wajah Jeffran. Ngomong-ngomong, agensinya tumben sekali mudah memberinya cuti. Dulu-dulu Maria begitu sulit mengambil cuti karena kesibukannya. Maka dari itu ia sedikit merasa heran, karena dalam kondisi sakit sekalipun Maria tetap akan bekerja. Di tengah keheningan mereka, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dari luar.
Maria pikir dokter yang datang mengontrol, tapi sosok Tari yang muncul. Dahi Maria mengernyit. Perasaannya ia tidak meminta Tari untuk datang. "Lo ngapain kesini?" tanya Maria tidak suka. "Gue kesini mau ketemu Jeffran," ujar Tari sinis. "Excuse me? Yang sakit itu gue, bukan dia. Siapa juga yang mau jengukin lu? Gue malah berharap lu sakit lebih parah." "Ide bagus juga. Kalau gue sakitnya lama nanti bakal dirawat sama suami sendiri. Nggak kayak lu biasanya ngerepotin suami orang," ejek Maria menjulurkan lidahnya. Jeffran memberikan tatapan peringatan. Maria memang sedang sakit, tapi mulutnya masih bisa mengoceh dan marah-marah. Jeffran tidak tahu kalau kemampuan Maria dalam mengomel tidak pernah ada habisnya. "Tari, ada apa kemari?" tanya Jeffran menengahi perdebatan dua wanita itu. "Aku kesini bawakan kamu makan siang. Pasti kamu capek kan ngurusi orang sakit yang manja itu." Tari memberikan makanan yang dimasak sendiri pada Jeffran. "Hello, gue gak minta dia buat ngurusin gue ya. Gue punya banyak uang buat bayar suster ngurusin gue. Asal lu tahu aja lah." "Mariana," Jeffran meminta wanita itu berhenti bicara. Maria memutar matanya malas. Tentu saja Jeffran akan membela kekasihnya yang merupakan sepupunya sendiri. "Padahal saya baru saja pesan makanan. Tapi tidak apa-apa. Makanan ini buat Maria aja." Jeffran menerima makanan Tari. "Kalian kalau mau pacaran jangan di sini dong. Gue nggak mau lihat adegan berdosa," ujar Maria. Bahkan ia menutupi wajahnya seperti takut melihat sesuatu. "Kalau ngomong jangan sembarangan," tegur Maria. "Gue benar kan? Kalau mau pacaran lebih baik cari ruang lain. Di ruang mayat kek atau di mana gitu. Pokoknya jangan di sini. Soalnya dosa gue udah banyak. Kalian jangan nambah-nambahin dosa gue buat lihat perbuatan maksiat secara langsung." "Mariana," bentak Jeffran. "Mariana," bentak Jeffran. Bukannya merasa gentar, Maria justru memberikan pelototan, seolah menunjukkan ia tidak takut dengan bentakan pria itu. Jeffran menahan emosinya, meladeni Maria tidak ada habisnya. Untung saja ketegangan itu terhenti saat pintu kamar rawat diketuk dari luar. Jeffran bangkit, membukakan pintu. Ternyata seorang kurir yang membawakan pesanannya. Jeffran membawa makanan itu, menarik meja lipat di brankar Maria. Jeffran membuka kotak makanan yang berisi ayam bakar dan nasi yang masih hangat, sekotak dimsum dan salad, serta sekotak sushi tersaji di depan Maria. Rakus sekali," ejek Tari melihat banyaknya makanan yang tersaji untuk Maria. Kata suami gue harus makan. Kata suami gue harus banyak makan biar cepat sehat. Iya kan, Hani? Ujar Maria mencolek genit lengan suaminya. Maria menggigit daging ayam bakar sambil memberikan tatapan menggoda pada Tari yang sudah kesal. "Tari, sebaiknya kamu pulang saja." Jeffran meminta Tari untuk keluar dari tatapan matanya. Yang diusir," ejek Maria tersengat terkekeh. "Dasar wanita gila," rutuk Tari pada Maria. "Gila-gila gini gue gak doyan sama suami orang tahu." Jeffran mengembuskan nafasnya. Maria tidak akan berhenti kalau tidak ada yang mengalah. "Dan kamu makan jangan bicara lagi, Maria." Jeffran keluar, menggandeng tangan Tari. Mungkin pria itu ingin mengantarkan selirnya pulang ke istana mereka.
Maria mengendikkan bahunya, tidak peduli dengan mereka. Akhirnya Jeffran pergi juga dari dalam ruangan. Ia bisa makan dengan senang. Namun baru tiga suap Maria makan, Jeffran kembali masuk ke dalam ruangan, membawa 2 botol air mineral dan diletakkan satu meja lipat. Namun baru 3 suap Maria makan, Jeffran kembali masuk ke dalam ruangan, membawa 2 botol air mineral dan diletakkan satu di meja lipat Maria. Jeffran berjalan kembali ke sofa, membuka kotak makanan siang dari Tari. Mereka sibuk dengan makanan masing-masing sampai dering ponsel milik Maria berbunyi. Maria menghentikan makanan sejenak, melihat nama pemanggil yang merupakan manajernya. Halo Ca, kenapa Ca? Sis, coba lihat Instagram. Lydia Monica bagiin foto mesra lo yang buat keperluan film tahun lalu. Ceca terdengar heboh di seberang sana. Maria membuka Instagramnya kembali tanpa mematikan panggilan. Tanpa repot-repot mencari akun Lydia Monica karena Maria sudah memblokirnya. Maria menekan fitur tag. Salah satu akun fanbase-nya mengunggah sebuah tangkapan layar dari akun Lydia Monica. Foto Maria yang mencium pipi seorang pria yang merupakan untuk keperluan film yang batal dirilis. Seketika tawa Maria meledak. Tidak habis pikir dengan kebodohan rivalnya itu. Inginnya agar netizen menyerang Maria, tapi umpannya kena diri sendiri. Perut gue geli jadinya. Ada-ada aja kelakuan Medusa itu. Dia bodoh banget ternyata. Bisa-bisanya mau jadi artis terkenal. Tawa Maria berderai. Jangan-jangan sebenarnya Lydia Monica itu fans beratnya ya. Buktinya dia punya foto Maria yang gagal dirilis untuk filmnya tahun lalu. Maria menyudahi makannya yang baru sedikit dimakan. Maria sibuk mentertawakan kebodohan Lydia Monica. Pasti Instagramnya saat ini banjir akan hujatan. Foto gue cium pipi cowok aja udah dipamerin. Gimana kalau foto bugil gue sama cowok lain? Udah kejang-kejang kali dia. Jeffran terbatuk mendengar ucapan istrinya. Maria hanya melirik tidak peduli pada suaminya yang terbatuk-batuk. Suara batuk Jeffran rupanya terdengar juga oleh Ceca. Suami lu ada di sana ya? Iya? Gila lu, ngomongin foto bugil di depan suami sendiri. Santai aja kali. Dia juga sudah biasa lihat cewek bugil, jadi gak masalah. Gue perlu balas gak nih? Apa perlu gue posting foto pakai bikini yang di pantai? Apalagi fotonya dikelilingi para jogan. Pasti deh Lydia makin kepanasan. Jangan macam-macam lo. Udah gue mau tidur siang, mumpung lagi tidur. Ceca mematikan panggilannya. Maria kembali melanjutkan makannya, sedang Jeffran sudah tidak berselera makan lagi. Kamu punya foto mesra sama pria lain? Tanya Jeffran tidak menutupi rasa penasarannya. Maria mengernyit heran, lalu kepalanya kembali mengangguk. Punya? Malan banyak? 1 album? Maria menggigit dimsum. Sebenarnya dia bohong tentang foto bugil itu. Maria mana berani melakukan foto tanpa busana, apalagi dengan seorang pria. Jeffran meletakkan sendoknya kasar, mengusap wajahnya. Ada rasa tidak terima mengetahui Maria berfoto mesra dengan pria lain. Saya pergi sebentar. Jeffran beranjak keluar dari ruangan. Tangan pria itu terlihat mengepal. Maria membiarkan saja pria itu pergi. Jeffran mau pergi kemana atau kembali juga bukan urusannya. Malah lebih baik pria itu pergi karena Maria sudah bosan melihatnya. Ternyata Jeffran tidak kembali lagi sampai sudah sore.
Maria juga tidak ingin mencari keberadaan suaminya. Wanita itu kini tengah menonton sebuah serial yang dibintangi juniornya di agensi dengan sekotak sushi yang menemani acara menonton. Kepala Maria sesekali mengangguk melihat akting juniornya yang tampak kaku dan perlu dilatih lagi. Di dalam seni peran, selain memiliki wajah yang good looking di depan kamera, juga harus mempunyai bakat akting yang mumpuni. Kalau tidak mau menjadi sasaran empuk hujatan netizen. Karena sekarang penonton sudah pintar dalam menonton serial televisi. Percuma saja mempunyai wajah yang tampan dan cantik kalau aktingnya kaku dan tidak bisa mengeksekusi karakternya. Itu tidak akan menyelamatkan diri dari kritikan penonton. Begitu juga bagi penulis, kalau tidak bisa membuat sebuah cerita dengan alur yang bagus akan mendapat kritikan juga. Maria mengganti saluran televisi. Ia tidak tahan dengan akting pemainnya. Sepertinya Maria harus memberikan saran pada agensinya agar memberikan kelas akting untuk para idol sebelum terjun ke dunia akting, supaya agensi juga tidak mendapatkan kritikan karena mengirimkan idol yang tidak bisa berakting untuk bermain serial. Pintu kamar rawatnya terbuka, terlihat ibu mertuanya datang berkunjung. Di belakang Melanie ada Jeffran yang mengikuti. Bukannya di dalam jagain menantu mama, kamu malah duduk-duduk di luar ruangan. Bibir Maria membulat. Jadi selama itu Jeffran berada di luar ruangannya. Melanie tersenyum melihat keadaan menantunya yang terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Keadaan kamu sekarang bagaimana, sayang? Tanya Melanie mengelus bahu menantunya. Sudah lebih baik, Ma. Kayaknya besok juga sudah boleh pulang, jawab Maria. Tunggu keputusan dokter ya, sayang. Mama gak mau kamu sakit lagi dan ini yang terakhir kamu diet. Kamu udah sempurna jadi menantu mama. Maria hanya tersenyum saja. Ibu mertuanya belum tahu saja kebenaran di antara mereka. Maria tidak sesempurna itu bagi Jeffran karena sudah ada Tari yang lebih segalanya di mata Jeffran. Mama bawa apaan? Maria sengaja mengalihkan pembicaraan. Oh ini, tadi siang Mama habis beres-beres kamar dan udah lama dikosongin. Mama menemukan album Jeffran waktu kecil yang sempat hilang. Kamu harus lihat Jeffran waktu kecilnya kayak gimana. Ucap Melanie membuka album besar yang dibawanya. Maria ikut melihat foto-foto suaminya sewaktu kecil, mulai dari foto Jeffran baru lahir sampai Batita, dan terus seiringan pertumbuhan usianya, sampai pada foto Jeffran yang memeluk seorang perempuan dari belakang. Dulu, Mama sama Papa suka banget fotoin Jeffran karena dia juga cucu laki-laki satu-satunya di keluarga. Jadi banyak yang sayang sama dia, apalagi kakek dan neneknya. Kalau ini foto Jeffran sama Tari, mereka itu dari kecil gak bisa dipisahkan, kemana-mana bareng. Sampai ada yang bilang kalau mereka itu anak kembar. Jeffran juga suka ngintilin Tari main sama temen-temennya yang perempuan semua. Kalau nggak dibolehin ikut, dia bakal marah-marah. Pokoknya mereka waktu kecil harus bareng terus. Main bareng, mandi bareng, nggak bisa dipisahin. Cerita Melanie. Wanita anggun itu terlihat senang mengingat masa-masa kecil putranya. Apalagi Tari yang sejak bayi sudah ditinggalkan orang tuanya. Adik Melanie yang merupakan ibu Tari mengalami kecelakaan bersama suaminya saat pulang kerja. Mereka mandi bareng juga, Ma? Tanya Maria. Iya, namanya juga anak-anak. Malah Jeffran pernah ngamuk waktu gak dibolehin mandi bareng Tari di kolam renang rumah kakek Brata yang dulu.
Dan handuk mandi mereka juga warnanya harus sama. Kalau enggak kalau enggak Jeffran akan nangis. Maria mengangguk mendengar cerita ibu mertuanya. Pantas saja keterusan sampai dewasa mandi barengnya, celetuk Maria tanpa sadar. Maria mengangguk mendengar cerita ibu mertuanya. Pantas saja keterusan sampai dewasa mandi barengnya, celetuk Maria tanpa sadar. Kamu ngomong apa sayang? Tanya Melanie tidak mendengar jelas ucapan Maria. Maksud aku hubungan mereka baik banget sampai dewasanya akur ma, elak Maria sambil terkekeh. Jika Melanie tidak mendengar jelas ucapan Maria, maka berbeda dengan Jeffran yang sudah memasang mode waspada sejak tadi. Maria tidak bisa menjaga ucapannya lagi di depan Melanie. Wanita itu sengaja ingin membuat Jeffran khawatir, takut kalau rahasianya diketahui ibunya. Melanie tidak bisa berlama-lama di rumah sakit. Melanie harus pulang karena Arga sedang tidak enak badan di rumah. Wanita anggun itu pulang saat seorang sopir datang menjemput di kamar rawat Maria. Sepulang Melanie, kini hanya ada Maria dan Jeffran. Kamu bisa tidak lebih menjaga ucapan di depan mama? Kenapa? Kamu tersinggung? Aduh, sorry deh, mulut aku kadang suka keceplosan kalau soal kebenaran. Kamu sih punya dosa banyak banget. Aku kan jadi bingung mau menutupinya gimana. Maaf banget ya, ucap Maria dengan raut pura-pura sedihnya. Mariana, gemas Jeffran. Aduh, ngomongin dosa aku jadi mengantuk. Maria turun dari atas brankar. Jarum infusnya sudah dilepas dari tadi, jadi bisa memudahkan Maria untuk pergi ke kamar mandi. Kamu gak bakal ngintipin aku di kamar mandi kan? Lupa, kamu kan udah lihat punya Tari. Kalau dari bentuk sih sama aja, tapi kalau soal rasa kayaknya beda deh. Maria menutup tertawa sebelum tertutup. Maria tertawa sebelum menutup pintu kamar mandi, meninggalkan Jeffran dengan gumpalan emosi yang terpancing. Ya, sampai di sini dulu ya kita mengikuti wanita idaman lelaki. Ikutin terus dia, bagaimana kisah kehidupannya pada adegan lanjutan. Pasti asik.